Ternyata dugaanku salah. Aku disambut baik di komunitas YIC, Youth in Christ. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Minggu untuk kita. Dengan dalam suasana perasaan sukacita bisa dapat berkumpul di pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Malah lebih bersukacita lagi kalau ada di antara kita
jemaat yang baru pertama kali bersama-sama dengan kita untuk beribadah di pagi hari ini. Kalau ada, mohon untuk berdiri di tempat agar kita bisa saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada Bapak Ibu? Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Kita akan memulai ibadah kita. Umat yang dikasihi Tuhan, kita adalah ciptaan yang diberikan citra Allah. Kepada kita diberikan hati untuk memuji dan memuliakan Allah Sang Pencipta. Kepada kita diberikan panggilan untuk menjadi saksinya di alam semesta. Kebaktian pada hari Minggu ini dan juga sakramen perjamuan kudus dimulai di dalam pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Umat yang dikasihi Tuhan, baptisan yang telah kita terima tidak akan pernah terjadi bila Roh Kudus tidak memampukan kita untuk bertobat. Kita dibaptis agar kita memiliki komitmen untuk menjalani hidup dan berkenan kepadanya. Marilah kita dengan segala kerendahan hati menilik apakah baptisan yang telah kita terima hanya sebuah seremonial atau sudahkah kita mempertanggungjawabkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, menyampaikan akan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Segala pergumulan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar, yang Tuhan berikan kepada kami umat-Mu lepas pribadi. Kami hanya berpengharapan kepada-Mu Tuhan, terutama kami di dalam mengawali perjalanan hidup kami di awal tahun ini. Namun ya Bapa, kadang-kadang kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tidak berserah kepada Tuhan. Kami tidak mengundang Tuhan dan Roh Kudus berada di dalam hati dan pikiran kami dan juga keluarga kami. Di dalam hati kami sering kami mengalami pertentangan untuk menguji hati kami. Godaan untuk berbuat dosa. Hati dan pikiran kami tidak sejalan dengan firman-Mu ya Bapa. Kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan begitu banyak dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu ya Bapa di sorga, celikanlah mata hati dan pikiran kami. Berikan kami ya Tuhan hikmat, agar kami di dalam melakukan segala kehidupan kami hanya berserah kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengampunan dosa ini. Amin. Umat yang terkasih, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang ditulis di dalam surat Roma pasal 5 ayat 18 hingga 19 demikian. Jadi sama seperti melalui satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Saudara sekalian, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu.
Kita berikan salam damai satu dengan yang lain. Marilah kita merespon berita anugerah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 293. Kita akan bersama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama bersyukur kami memasuki minggu yang kedua di tahun 2025 ini. Dan kami juga akan bersama-sama ikut ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Ya Tuhan, saat ini kami sungguh mohon pertolongan Tuhan dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan pertolongan Tuhan kami dibuat mengerti, memahami firman Tuhan yang hendak kami baca bersama pada hari ini. Tolonglah kami Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Di bawah perikop Tuhan juru selamat dan penebus Israel. Namun sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, dan melintasi sungai-sungai. Engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel, juru selamatmu. Aku memberikan Mesir sebagai tebus bagimu,
dan Ethiopia serta Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan ditahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Sebab orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada
Pembacaan kedua terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17. Kisah Para Rasul 8 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat 15 hingga 17. Dilanjutkan ayat 21 hingga 22. Lukas 3 ayat 15 hingga 17. Dilanjutkan ayat 21 hingga 22. Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya berharap dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ayatnya yang ke-21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam wujud serupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia dalam mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi saudara sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema baptisan, hidup berkenan kepadanya. Saudara sekalian, topik tentang baptisan merupakan salah satu topik yang mengundang silang pendapat. Berbagai macam pandangan di dalam komunitas orang Kristen. Ada kelompok orang Kristen yang mengutamakan tentang cara dan media pembaptisan. Ada juga yang mempersoalkan tentang usia yang tepat untuk menerima sakramen baptisan kudus. Ada pula kelompok-kelompok orang Kristen yang mengagungkan baptisan roh dan kemudian dikaitkan dengan karunia-karunia roh tertentu, terutama bahasa roh. Ya, saudara sekalian, di dalam pegangan ajaran GKI, saudara sekalian, terlampir di dalam buku Tata Gereja GKI. Di sana disebutkan bahwa di dalam gereja mula-mula Perjanjian Baru itu memberikan kesan adanya pemahaman terhadap dua macam baptisan. Yang pertama adalah baptisan air dan kemudian yang kedua adalah baptisan roh sebagai dua hal yang terpisah. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara sekalian, ada yang mula-mula baptisan air baru kemudian baptisan roh. Itu seperti di dalam Kisah Rasul 8 ayat 16 hingga 17, bacaan kedua yang tadi kita baca. Sedangkan di bagian Alkitab yang lain, ada yang mula-mula menerima baptisan roh terlebih dahulu, baru kemudian baptisan air. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 hingga 47. Peristiwa-peristiwa baptisan dalam gereja mula-mula itu menunjukkan belum adanya kesatuan utuh dalam sebuah baptisan. Namun di dalam perkembangan selanjutnya dari gereja purba itu, gereja mula-mula, menyatakan adanya satu ketetapan yang utuh
ketetapan yang satu mengenai baptisan. Efesus 4 ayatnya yang kelima. Dan hal itu sejalan dengan baptisan yang diterima oleh Yesus sendiri dalam bacaan Injil yang tadi kita sudah baca. Peristiwa baptisan Yesus, dalam peristiwa baptisan Yesus jelas sekali. Ia dibaptis dengan roh dan kemudian Roh Kudus turun ke atasnya. Satu baptisan, saudara. Ya, jadi dalam pemahaman GKI, ya, baptisan air, baptisan roh itu ya di dalam satu peristiwa. Ya. Nah, tindakan gereja purba yang lebih kemudian ini menunjukkan ditetapkannya satu baptisan secara utuh sesuai dengan amanat Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, saudara sekalian, perdebatan-perdebatan yang terbuka seputar baptisan itu rupanya justru membuat orang-orang Kristen, tidak sedikit orang Kristen, kehilangan banyak energi untuk memberitakan kesaksian tentang kasih Allah di dalam Kristus. Kita sebagai orang Kristen kehilangan banyak waktu untuk memaknai kembali hal yang sangat mendasar dari sebuah peristiwa pembaptisan. Dan hari ini saudara sekalian, berkaca dari peristiwa pembaptisan Kristus, kita akan bersama-sama belajar sebetulnya apa sih yang jauh lebih penting dari peristiwa baptisan itu. Bagaimana kita memaknai baptisan yang kita terima. Berkaca dari pembaptisan Yesus sendiri, apa yang bisa kita pelajari. Dan hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema baptisan sebagai pendorong atau penyemangat hidup berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang berkenan kepadanya itu hidup yang seperti apa, saudara sekalian? Nah, berkaca dari peristiwa pembaptisan Yesus, hidup yang berkenan kepada Allah itu adalah satu. Hidup yang bergantung pada Allah dan bersekutu erat dengannya. Hidup yang bergantung pada Allah dan bersekutu erat dengan Allah. Saudara sekalian, hari ini adalah kalau di dalam kalender gerejawi, hari ini adalah minggu pembaptisan, mengenang pembaptisan Yesus. Peristiwa ini kalau di gereja timur dirayakan sebagai hari Epifani atau hari penampakan Tuhan. Peristiwa baptisan Yesus adalah pernyataan Yesus Kristus di hadapan umum, di hadapan publik, sekaligus pengukuhan Yesus Kristus dalam memulai perjalanan pelayanannya, mengemban misi Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Di dalam tahun liturgi C, bacaan Injil untuk mengenang tentang pembaptisan Yesus adalah Lukas pasal 3 ayat 21 hingga 22. Nas yang sangat pendek, saudara sekalian ya. Kalau dibanding dengan catatan Injil Matius, Injil Markus, maka Lukas ini catatannya sangat pendek, saudara sekalian, tentang pembaptisan Yesus. Tetapi kalau diperhatikan dengan seksama, Lukas tidak mencatat tentang Yesus datang dari Nazaret dan dibaptiskan di Sungai Yordan seperti yang dicatat di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 9. Lukas juga tidak menyebutkan bahwa Yohanes yang membaptiskan Yesus. Tetapi ada sesuatu yang sangat menarik untuk diperhatikan saudara sekalian. Justru yang dicatat oleh Injil Lukas. Hanya Injil Lukas yang mencatatnya di dalam ayat 21. Apa itu saudara? Tatkala Yesus dibaptis, Yesus apa dikatakan? Sedang berdoa. Dan ini penting sekali saudara sekalian bagi Lukas. Di dalam Injil Lukas, Lukas itu mencatat berulang kali bahwa sebelum mengawali segala langkah pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengawalinya dengan doa.
Wah, ini luar biasa, saudara. Coba kita lihat slide berikut, saudara. Jadi selain yang di Lukas 3 ayatnya yang ke-21 tadi dikatakan Yesus sedang berdoa. Kalau kita cek saudara sekalian di Injil Lukas, paling sedikit itu ada 10 catatan, saudara. Ya, ini belum termasuk yang lain ya. Lihat di dalam Lukas 5 ayatnya yang ke-16, saat Yesus itu mulai dikenal dan banyak orang mengikutinya. Dia menyempatkan waktu untuk berdoa, saudara. Kemudian di dalam Lukas 6 ayat 12, sebelum Tuhan Yesus itu memilih 12 rasul. Kemudian di dalam Lukas 9 ayat 18, sebelum peristiwa di Kaisaria Filipi, titik puncak pelayanan pengajarannya. Sebelum Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Kemudian, menurut kamu, siapakah aku ini? Itu sebelum Tuhan Yesus melakukan hal itu, saudara sekalian. Tuhan Yesus berdoa, saudara. Kemudian juga di dalam Lukas 9 ayat 28. Ya, tatkala peristiwa transfigurasi itu terjadi, Tuhan Yesus itu berubah rupa. Itu dalam kondisi apa? Waktu itu Tuhan Yesus itu berdoa di sana. Kemudian sebelum Tuhan Yesus itu memberikan undangan yang dicatat di dalam Matius 11 ayat 25 ayat sampai 30 ya. Marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Itu jelas sekali saudara sekalian dalam Lukas 10 ayat 21 dicatat bahwa Tuhan Yesus berdoa. Kemudian juga di dalam ayat pasal 11 ayat 1, tepat sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Tuhan Yesus juga berdoa. Kemudian di dalam Lukas 22 ayat 32, waktu dia memberikan peringatan kepada Petrus. Petrus, malam ini engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tapi aku sudah berdoa untukmu. Jelas kemudian dalam Lukas 22 ayat 40 hingga 44, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Lukas 23 ayat 34. Tatkala Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, Tuhan Yesus mendoakan orang-orang yang menyalibkannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam catatan Lukas 23 ayat 46, tatkala Tuhan Yesus hendak menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dia juga berdoa. Kita lihat ya saudara sekalian ya, dalam Injil Lukas ini berulang kali dicatat Tuhan Yesus berdoa. Lukas menghadirkan Yesus sebagai anak manusia yang selalu bergantung pada Sang Bapa dan juga bersekutu erat dengan Sang Bapa. Yesus memberikan contoh kepada murid-muridnya tentang kebergantungan, keberpautan pada Bapa dan persekutuan yang erat dengan Bapa. Berkaca dari peristiwa pembaptisan Yesus, saudara sekalian, setiap kali kita mengingat tentang baptisan kita, ya, adalah kita mengingat, oh dulu saya pernah dibaptis, dulu saya pernah disidi, mengakui akan baptisan kanak-kanak yang dulu pernah diterima. Setiap kali mengingat itu, maka kita juga sepatutnya sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang bergantung, berpaut pada Allah dan bersekutu erat dengan Allah. Dan salah satu wujudnya yang penting adalah doa, saudara sekalian. Permisi tanya, bagaimana kehidupan doa kita? Udah jarang loh saudara sekalian, katanya orang Kristen tapi jarang berdoa saudara sekalian. Saya sendiri ya waktu masih muda dulu ya, waktu SMP itu sampai diketawain pembantu rumah tangga saudara. Kenapa? Satu kali teman saya datang ke rumah dan mau makan sama-sama. Terus sebelum makan bersama-sama, tradisi tanda kutip orang Kristen adalah berdoa terlebih dahulu.
Nah, berdoalah kami. Ya, saya, adik saya, dan teman saya. Terus pembantu rumah tangga ngomong, doa. Biasanya juga doa. Jadi sebelum makan biasanya saya makan ya langsung aja makan. Tapi karena ada teman saya yang notabene orang Kristen, makanya saya doa. Jadi doa itu kalau dilihat orang, saudara sekalian, ya. Bukan karena satu keberpautan atau persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kalau Yesus berdoa ketika ia dibaptis untuk memulai seluruh pelayanannya, maka kita sebagai manusia yang lemah ini, apalagi kita mesti berdoa untuk memulai komitmen hidup baru di dalam kasih dan rahmat Tuhan. Doa merupakan wujud kebergantungan, keberpautan pada Allah dan persekutuan yang erat dengan Allah. Kalau ini ngomong-ngomong soal kebergantungan nih, kira-kira dalam hidup ini kita ini lebih bergantung pada Allah apa bergantung pada HP? Bergantung pada Allah atau bergantung kepada WiFi? Kalau baterai HP hampir habis, panik. Waduh, celaka nih. Kalau ya WiFi-nya, jaringan sinyalnya hilang, bahkan hilang sama sekali. Waduh, celaka nih, tidak bisa update status. Panik. Tapi masalahnya, saudara sekalian, dalam hubungan kita dengan Tuhan, kalau kita tidak doa, kita panik enggak? Rasanya biasa-biasa saja tuh, ya. Nah, saudara sekalian, hari ini kita diingatkan. Kita mesti, kalau mau punya kehidupan yang berkenan kepada Allah, kita mesti hidup bergantung pada Allah dan bersekutu erat dengannya. Lagu Kidung Jemaat 452 itu sangat indah. Naikkan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, ia tak menolaknya. Yuk kita benar-benar bangun kehidupan doa kita, pribadi maupun bersama. Nah ini sekalian, persekutuan doa, ya pernah ya persekutuan doa di gereja, persekutuan doa Kamis malam, saudara sekalian. Pertama banyak lama-lama merotoli, saudara sekalian, ya. Makin hari makin sedikit, ya. Kalau enggak tugas enggak datang, ya. Ya, saya menghimbau saudara sekalian, ya mendorong saudara sekalian. Aduh, alangkah indahnya kalau persekutuan doa malam tuh yang hadir segini, saudara. Yang hadir tuh segini nih, persis kayak kebaktian. Waduh, indah sekali. Tapi ya dari waktu demi waktu ya persekutuan yang doa yang hadir ya lu lagi saudara sekalian ya. Yang itu aja saudara sekalian. Saya mendorong saudara sekalian untuk yuk kita juga bergabung ya dalam persekutuan doa di gereja kita. Menunjukkan kebergantungan dan persekutuan erat gereja kita dengan Tuhan Allah sendiri. Oke, kemudian yang kedua saudara sekalian, hidup berkenan kepada Allah itu yang seperti apa? Hidup menurut kehendak Allah dan tetap percaya kepadanya. Saudara sekalian, menurut penulis Injil Lukas, saat Yesus dibaptis dan sedang berdoa, apa yang terjadi, saudara? Langit terbuka. Dan kemudian turunlah Roh Kudus ke atas Yesus dalam wujud serupa burung merpati. Dan kemudian terdengar suara dari langit, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Ada enggak di antara saudara sekalian yang dibaptis mengalami peristiwa yang seperti ini? Enggak ada ya. Pokoknya dibaptis langit terbuka ya, kemudian turun Roh Kudus dalam wujud serupa burung merpati. Rasanya enggak ada ya, apalagi tambah ada suara dari langit ya. Enggak ada. Cuman ya hanya Tuhan Yesus saja
Ya, dalam momen ini saudara sekalian jelas 3 pribadi Trinitas itu hadir secara bersamaan. Ya, pernyataan suara Allah dan turunnya Roh Kudus itu bagaikan aba-aba, bagaikan komando bagi Yesus sebagai anak manusia sekaligus anak Allah untuk memulai derap kegiatan pelayanannya. Hal itu juga menandakan bahwa yang adikodrati itu akan menyertai Yesus dalam segenap pelayanannya. Betapapun jalan yang akan dilaluinya itu terjal dan mengerikan. Suara dari langit mengingatkan kita pada teks Yesaya 42 ayat 43. Pasal 43 ayat 1a. Bacaan pertama tadi, saudara sekalian, coba lihat sebentar ya. Ya. Yesaya 43 ayatnya yang pertama 1a. Lihat itu hambaku yang ku pegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Silakan ya. Ini tadi ya saudara sekalian dalam pembaptisan Yesus itu 3 pribadi ya. Bapa, Anak, Roh Kudus itu hadir secara bersamaan. Ya, oke, kita lihat slide berikutnya, saudara sekalian. Kita lihat, ya, tadi dalam bacaan pertama kita baca Yesaya 43, ya, Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Kita bandingkan dengan Lukas 3 ayatnya yang ke-22. Ya, silakan slide. Ya, kalau di dalam Lukas 3 ayatnya yang ke-22. Status orang yang kepadanya Allah berkenan adalah Yesus sendiri yang disebut sebagai anakku. Sedangkan di dalam Yesaya 42 ayat 1a, status orang yang kepadanya Allah berkenan disebut sebagai hambaku. Nah, sekarang 2 bagian ini kalau digabung saudara sekalian, ya. Ini kalau Yesaya 42 ayat 1a itu nanti kan memang digenapi di dalam diri Kristus sendiri, ya, Tuhan Yesus Kristus sendiri, Sang Mesias itu. Jika 2 bagian ini digabungkan, maka kita dapat memahaminya. Yesus adalah anak Allah dan juga sekaligus hamba Allah yang harus mewujudkan rencana dan misi Bapa. Sebagai anak Allah dan juga sekaligus sebagai hamba Allah, Yesus akan menghadapi berbagai penolakan, penghinaan, dan penderitaan, bahkan mati dengan cara yang mengerikan, dengan cara disalib. Status sebagai anak yang diperkenan tidak membebaskan Yesus dari penderitaan dan kematian, tetapi Roh Kudus akan selalu menyertai dan memberikan kekuatan baginya. Nah, ini menarik saudara sekalian, ini klop dengan bacaan pertama tadi ya, Yesaya 43. Ya. Yesaya 43 tadi saudara sekalian, persis seperti janji pengharapan Allah kepada Israel di pembuangan yang akan kembali ke tanah perjanjian. Allah karena kasih-Nya berkenan menebus mereka. Kita lihat di dalam slide berikutnya. Belum. Langsung sadening. Kaget saya, saudara. Masih ada 1 slide yang terakhir. Nah, ini ya. Bacaan pertama. Ya, di dalam Yesaya 43 ayat 1 hingga 7, umat Allah, umat kepunyaan Allah itu diminta untuk tidak takut meskipun harus menyeberang melalui sungai-sungai, melalui air. Mereka tidak akan terhanyut.
atau melalui api, mereka tidak akan hangus terbakar. Nah, ini tentu saja merupakan bahasa kiasan. Walaupun mereka itu mengalami kesulitan, mengalami persoalan, jangan takut, Tuhan akan menyertai mereka. Bahkan kita bandingkan dengan Mazmur antar bacaan yang tadi kita daraskan dari Mazmur 29. Ini luar biasa, saudara sekalian. Sang pemazmur itu tatkala dia itu melihat badai yang paling dahsyat sekalipun itu tidak pernah akan bisa melebihi dahsyatnya kuasa Tuhan. Sang pemazmur, ya, silakan slide. Di dalam badai sekalipun umat akan dapat melihat keagungan kuasa Tuhan. Sang pemazmur meyakini bahwa Tuhan itu jauh lebih hebat daripada badai yang terhebat. Jadi kesulitan hidup terbesar apapun, saudara sekalian, terhebat apapun, jauh lebih hebat Tuhan. Itulah sebabnya, saudara sekalian, umat Tuhan itu diminta untuk tidak takut. Kita punya Tuhan yang hebat. Jadi melalui peristiwa pembaptisan Yesus ini, Yesus itu mencontohkan bahwa dia itu menurut kehendak Allah dan tetap percaya kepada Allah. Nah, permisi tanya, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita hidup menurut kehendak Allah? Bagaimanakah ketaatan kita kepada Allah? Apakah ketaatan kita kepada Allah itu seperti ketaatan orang-orang tertentu kalau waktu di jalan, ya, taat lalu lintas kalau ada polisi, taat lalu lintas selama ada kamera CCTV, ya. Kalau tidak ada itu, terabas saja, saudara sekalian. Jika Allah adalah Bapa kita, Papa kita, bagaimanakah ketaatan kita? Bagaimanakah sikap tunduk kita kepadanya? Apakah kita taat karena kasih dan hormat? Atau kita taat karena terpaksa? Saat kita mengingat akan baptisan kita masing-masing, kiranya hal itu mendorong kita untuk hidup tunduk kepada kehendak Allah. Hidup menurut kehendak Allah dan percaya akan penyertaan Allah di dalam kehidupan ini. Momen baptisan meneguhkan kita bahwa sesulit apapun kehidupan yang kita jalani di dalam rancangan Bapa, akan selalu hadir Roh Kudus yang menemani dan menolong kita. Saudara sekalian, kiranya melalui perjamuan kudus yang akan kita bersama-sama ikuti hari ini, kita juga makin bertambah di dalam komitmen diri kita masing-masing untuk hidup makin berkenan kepada Allah, yaitu hidup bergantung pada Allah dan bersekutu erat dengannya, dan hidup menurut kehendak Allah serta tetap percaya kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, dengan mengingat janji baptisan kita, dengan kita menegakkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, dalam darah mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama berdoa syafaat. Tuhan, saat ini kami bersama-sama berdoa secara khusus untuk setiap pengerja, anggota majelis jemaat, pengurus komisi, dan seluruh aktivis yang melayani Tuhan di gereja ini, agar selalu memiliki hati yang rendah sebagai seorang hamba yang selalu setia melayani dan mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dan kiranya komitmen melayani semakin bertambah besar, karakter yang serupa dengan karakter Kristus semakin nyata, kompetensi di dalam melayani juga semakin meningkat. Tuhan, kami juga berdoa kiranya semakin banyak anggota jemaat yang terlibat di dalam kehidupan pelayanan di gereja ini. Dan kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk saudara-saudara kami di dalam kondisi lemah tubuh, dalam kondisi sakit. Untuk Bapak Adi Linduru, untuk Bapak Wilky William, untuk Ibu Leli, untuk Ibu Leli Asih, untuk Ibu Naomi Parta Darsana, untuk Bapak Albert Siagian, untuk Bapak Ferdi Limengka, untuk Ibu Yulinda Simorangkir, untuk Ibu Leni Rumayar, untuk Bapak Sida Butar, untuk Bapak Samuel, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang belum disebutkan namanya yang saat ini dalam kondisi sakit, lemah jasmani, atau sedang dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan penyembuhan bagi setiap mereka, kondisi kesehatan mereka semakin membaik waktu demi waktu. Berdoa juga Tuhan khususnya bagi mereka yang berduka. Tuhan memberikan kekuatan penghiburan di dalam masa perkabungan yang mereka alami. Kami juga doakan Tuhan khususnya bagi setiap saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan di dalam hal-hal yang lain, baik terkait dengan pekerjaan, keuangan, rumah tangga, pendidikan, dan masih banyak hal yang lain. Kiranya Tuhan memberikan solusi, Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Berdoa juga Tuhan khususnya untuk penyusunan program kerja gereja kami tahun 2025 hingga 2026. Mohon pimpinan tuntunan Tuhan agar apapun yang hendak dikerjakan sesuai apa yang Tuhan kehendaki terjadi atas gerejamu di tempat ini. Berdoa juga Tuhan khususnya untuk segala upaya misi pekabaran Injil yang dilakukan di muka bumi ini dalam cara apapun, media apapun, menjangkau semakin banyak orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya Tuhan, agar kiranya mereka dapat mendengar Injil Tuhan, menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Berdoa juga Tuhan untuk pembangunan gedung gereja Bajem Simponi tahap kedua, yaitu penyediaan lift bagi Bajem Simponi. Kiranya Tuhan juga sertai pembangunan ini boleh berjalan dengan baik di dalam perlindungan Tuhan. Berdoa juga Tuhan khususnya untuk rencana pendewasaan dari bakal jemaat Simponi. Tuhan juga terus akan campur tangan di dalamnya. Dalam waktu yang tidak lama, bakal jemaat Simponi boleh menjadi GKI Simponi. Berdoa juga Tuhan khususnya untuk bangsa negara kami Indonesia. Mohon kiranya Tuhan juga senantiasa mengaruniakan keamanan bagi negara kami. Dan Tuhan juga memberikan hikmat bagi pemerintah negara kami, agar tidak salah di dalam mengambil keputusan, di dalam mengerjakan sesuatu bagi kepentingan bangsa negara kami Indonesia. Kami sangat merindukan Tuhan, kondisi negara kami boleh semakin membaik hari demi hari berkat pertolongan Tuhan. Banyak hal belum kami sebutkan dalam doa ini Tuhan. Kiranya kami pun juga berdoa di rumah kami masing-masing dalam doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semoga
Umat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Nats pemberian persembahan kita di pagi hari ini dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan dapat kita masukkan ke dalam kantong persembahan yang akan diedarkan, atau Bapak Ibu dapat juga memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja GKI Harapan Indah, atau memindai QRIS yang ada di layar, atau juga yang tertera di sekitar kita atau di belakang kursi Bapak Ibu. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya melalui firman yang kami dengar, Rohul Kudus-Mu hadir di dalam hati dan pikiran kami.
Saat ini ya Bapa di sorga, kami mengumpulkan persembahan, bahwa semuanya itu adalah berkat kasih karunia dari Tuhan, yang Tuhan lebih dahulu berikan kepada kami. Kiranya ya Bapa di sorga, persembahan yang kami berikan ini dapat digunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap majelis yang akan mengelola persembahan ini, karena Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan kami Yesus Kristus, memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan, dan kiranya bisa dikelola dengan baik untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang terkasih dalam Tuhan, dengan mengingat pada baptisan yang telah kita terima, hiduplah di dalam kekudusan dan muliakanlah Tuhan yang selalu menjanjikan penyertaan di dalam kehidupan kita. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dengan damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah Bapa memelukmu sebagai anak yang dikasihinya. Kiranya anugerah Kristus menolongmu, meneladan sikap hidupnya dalam keseharian. Kiranya penyertaan Roh Kudus menginspirasimu untuk terus melangkah bersamanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari kita ambil saat ini sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.